Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Setelah kita melakukan penilaian tengah semester, kali ini kita akan mempelajari mengenai zakat, di mana kita harus mengetahui sejarah zakat, pengertian zakat, macam-macam zakat, syarat wajib zakat, syarat sah zakat, orang yang berhak menerima zakat, orang yang tidak berhak menerima zakat, serta hikmah orang yang telah melakukan zakat. Yang pertama adalah sejarah zakat. Pada awalnya, Al-Quran hanya memerintahkan untuk memberikan sedekah. Namun, pada kemudian hari, umat Islam diperintahkan untuk membayar zakat. Zakat menjadi wajib pada tahun 662 Masehi. Kemudian, Rasulullah SAW mendirikan lembaga zakat dan menetapkan pajak bertingkat bagi orang-orang kaya untuk meringankan beban kehidupan orang miskin. Yang kedua yaitu pengertian zakat. Zakat secara bahasa berasal dari kata tazkiyah yang artinya mensucikan. Kemudian secara istilah, zakat artinya kegiatan memberikan sebagian kekayaan dalam jumlah dan perhitungan tertentu untuk orang-orang tertentu sebagaimana yang telah ditentukan. Maksudnya yaitu jumlahnya sudah ditentukan, bagaimana pengeluarannya sudah ditentukan, orang-orang yang menerima sudah ditentukan, dan bagaimana tata caranya juga sudah ditentukan. Zakat merupakan rukun Islam yang ketiga. Karena merupakan rukun Islam, maka hukum zakat adalah wajib. Yang ketiga adalah macam-macam zakat. Zakat dibagi menjadi dua, yaitu zakat fitrah dan juga zakat mal. Zakat fitrah berupa makanan pokok yang senilai dengan 3,5 liter atau beratnya 2,5 kg. Pelaksanaan zakat fitrah yaitu sebelum sholat Idul Fitri pada bulan Ramadan. Setahun hanya melaksanakan 1 kali. Yang kedua yaitu zakat mal atau disebut dengan zakat harta, yang berupa hasil pertanian, hasil tambang, hasil laut, hasil perniagaan, hasil ternak, hasil temuan, emas, dan juga perak. Pelaksanaannya yaitu setelah mencapai nisab atau batas ketentuan atau batas pengeluaran. Yang keempat adalah syarat wajib zakat. Maksudnya, syarat wajib zakat adalah syarat-syarat di mana seseorang diwajibkan untuk berzakat. Yang pertama, beragama Islam. Orang tersebut harus beragama Islam. Yang kedua, lahir sebelum terbenamnya matahari penghabisan bulan Ramadan. Yang ketiga, memiliki harta minimal untuk makan sendiri dan keluarga. Yang keempat, berakal sehat atau tidak gila. Selanjutnya adalah syarat sah zakat. Yang pertama, waktu mengeluarkan zakat tidak melebihi batas ketentuan. Yang kedua, barang yang dizakatkan adalah barang yang berupa makanan pokok masyarakat setempat ataupun dapat juga berupa uang yang jumlahnya sama dengan harga pokok yang dikeluarkan. Yang ketiga, jumlah yang dikeluarkan setiap jiwa adalah 2,5 kg atau setara dengan 3,5 liter makanan pokok. Tidak boleh dikurangi walau hanya 1 ons saja. Nah,
Apabila syarat sah zakat ini salah satu tidak terpenuhi, maka zakat dianggap tidak sah. Kemudian orang yang berhak menerima zakat atau yang disebut sebagai mustahiq. Yang pertama, fakir. Fakir adalah orang yang tidak memiliki harta dan juga tidak memiliki pekerjaan. Yang kedua, miskin. Miskin adalah orang yang memiliki sedikit harta tetapi tidak mencukupi kebutuhan hariannya. Yang ketiga adalah amil. Amil adalah orang yang mengumpulkan dan yang membagikan zakat atau petugas zakat. Yang keempat adalah mu'alaf. Mu'alaf adalah orang yang baru masuk Islam. Yang kelima adalah hamba sahaya atau biasa disebut budak. Yang keenam adalah ghorim. Ghorim adalah orang yang berhutang untuk memenuhi kebutuhannya. Yang ketujuh adalah fisabilillah. Fisabilillah adalah orang yang berjuang di jalan Allah. Yang kedelapan adalah ibnu sabil. Ibnu sabil adalah orang yang kehabisan biaya dalam perjalanannya. Ya, itu merupakan 8 golongan orang yang berhak menerima zakat atau yang disebut sebagai mustahiq. Selanjutnya adalah orang yang tidak berhak menerima zakat atau orang yang mengeluarkan zakat yang disebut sebagai muzaki. Yang pertama adalah orang kaya. Yang kedua, hamba sahaya yang masih mendapatkan nafkah dari majikannya. Yang ketiga, keturunan Rasulullah. Yang keempat, orang yang dalam tanggungan yang berzakat atau anak istri dari orang yang mengeluarkan zakat. Yang kelima adalah orang kafir. Hikmah zakat atau manfaat dikeluarkannya zakat. Yang pertama, mengurangi kesenjangan sosial. Yang kedua, membersihkan dan mengikis akhlak yang buruk. Yang ketiga, alat pembersih harta. Yang keempat, ungkapan rasa syukur kepada Allah. Yang kelima, untuk mengembangkan potensi umat. Yang keenam, dukungan moral kepada orang yang baru masuk Islam. Yang ketujuh, menambah pendapatan negara. Demikian yang dapat Bunda sampaikan. Apabila ada yang belum paham, bisa ditanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.